Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasya Kapuas, channel yang keren banget. Oke, tapi sebelumnya ini untuk keperluan syuting kita akan buka masker dulu ya. Oke. Oke nih teman-teman, saya peringatkan dulu bagi teman-teman pendukung ataupun siapapun nanti yang menyaksikan YouTube ini, jangan memotong video ini ya, sehingga merubah narasi dari diskusi kami. Karena ingat, ini adalah hal yang sangat benar-benar sensitif teman-teman di masa yang seperti ini. Karena kalau ada yang memotong, narasinya berubah, nanti yang kena undang-undang ITE itu yang memotong lah ya. Karena saya sudah ada izin dengan pihak Bawaslu, Bang. Yes. Nah, jadi kita tenang, sudah aman ya. Oke. Nah, kali ini kita masih ketemu di Kulik Tampan. Jadi hari ini adalah Kulik Tampan terkeren menurut saya. Tergokil, tergila lah. Intinya kenapa? Karena ini Kulik Tampan yang paling repot yang pernah saya bikin. Saya harus sampai berurusan ke Bawaslu itu 4 hari berturut-turut gitu loh. Ya sampai izin ke sana kemari. Kenapa? Karena hari ini temanya benar-benar luar biasa, benar-benar tema yang besar. Temanya adalah, pantaskah calon-calon ini dipilih untuk menjadi gubernur Kalteng? Oke. Nah, saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ada teman saya Tommy Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah ketua tim relawan milenial untuk Kapuas, untuk pasangan Insinyur Ben Brahim dan Haji Ujang Iskandar. Oke, dan di sebelah kanan saya, ini abang saya juga. Tepuk tangan dulu untuk Abang Muhammad Alfian Mawardi. Udah kedua kalinya Bang kita dulu ya. Ya, kedua Oke, nah kalau beliau ini adalah ketua tim relawan Kapuas Cinta Haji Sugianto dan Haji Edi. Oke, gimana kabarnya dulu nih abang-abang nih untuk Abang Tommy Luki? Luar biasa dan sukses selalu, mantap, salam perubahan, pemimpin perubahan. Oke, gimana kabarnya dulu untuk Abang Alfian? Tetap semangat, luar biasa, sama kayak saudara saya Tommy. Salam lanjutkan, Kalteng makin berkah lagi. Jangan panas dulu nih ya, baru mulai kita nih. Baru salah. Jangan. Oke, jadi sebelum acara ini saya kan udah share tuh Bang di Facebook saya, di Instagram juga share, dan tanggapannya tuh di bawah itu tanggapannya gini, nanti sore ada debat, nanti sore ada debat. Sebenarnya bukan debat ya guys ya, jadi ini cuma sekedar diskusi ringan gitu. Kenapa saya mengadakan ini? Karena untuk meminimalisir isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat di medsos tentunya ya. Kan pasangan nomor 1 ada buruknya di medsos, ada baiknya. Pasangan nomor 2 juga gitu, ada baiknya, ada buruknya. Nah, hari ini saya datangkan mereka berdua untuk menjawab isu-isu yang negatif itu. Oke? Nah, sebelumnya Bang, abang-abang, karena ini mungkin terjadi gesekan, jadi kita bikin rule-nya dulu ya. Ya. Kita bikin rule-nya dulu. Oke, rule yang pertama nanti saya akan mempersilahkan kepada masing-masing perwakilan untuk menjelaskan visi dan misi, kemudian juga fokus utamanya nanti di mana kepada untuk program kerjanya untuk pasangannya masing-masing. Kemudian itu tidak boleh dibantah atau tidak boleh diinterupsi. Nah, itu sesi pertama. Kemudian sesi kedua nanti adalah pertanyaan dari saya. Dan itu bisa boleh diinterupsi ya, tapi dengan izin ya. Oke, itu sesi kedua. Pertanyaan dari saya bisa diinterupsi. Gimana maksudnya? Ya maksudnya nanti setelah saya bertanya ke abang, misalnya abang berbicara terus Tominya gak terima, kan bisa interupsi gitu kan. Oke. Ya. Oke, siap? Siap. Oke, nah yang ketiga, sesi ketiga adalah masing-masing nanti akan melempar satu pertanyaan dan masing-masing akan menjawab. Boleh satu kali menjawab dan satu kali juga untuk membalas jawabannya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai Bang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini Kalteng ya aman damai pemilunya. Oke, untuk pasangan pertama dulu Bang ya. Kita izinkan kepada Abang Tommy dulu nih. Kira-kira apa program, visi misi dan program unggulannya dari pasangan nomor urut 1? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, tabi selamat, tingun atai, sembah sujud, karende malimpang, adil katalino, baju ramin kasaruga, basenga kajubata, harus. Terima kasih. Barang tentu kita adalah Tommy Saputra, Ketua Tim Relawan Milenial Kabupaten Kapuas untuk pasangan 01, Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT, dan Bapak
calon wakil gubernur Bapak Dr. Haji Ujang Iskandar STMSI. Barang tentu sudah beredar di Facebook, media sosial dan lain-lain. Ada 10 program prioritas Ben Ujang untuk menjawab nantinya beliau apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur 2021-2024 tersebut. Dan juga selain itu ada program Kartu Kalteng Sejahtera. Nah, di mana Kartu Kalteng Sejahtera itu ada 5 poin prioritas di situ. Kita rasa poin itu khusus kita untuk milenial itu sangat membantu kaum milenial, di mana di dalamnya baik ada 50.000 akses untuk lapangan pekerjaan, dan juga ada BPJS gratis, ada juga untuk 2.500 beasiswa pendidikan S1, S2 dan S3, dan juga ada sembako murah, ada juga program di situ nantinya BLT untuk 2 juta per keluarga. Itu kita rasa itu sangat program pro rakyat, apalagi di saat pandemi ini hal itu sangat diperlukan untuk masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas. Kita menunggu, kita mengharapkan ini menjadi kerja semua masyarakat Kabupaten Kapuas, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk bersama-sama mewujudkan ini tidak menjadi Kartu Kalteng Sejahtera, tapi menjadi implementasi kepada masyarakat di Kalimantan Tengah pada khususnya. Terima kasih. Oke, itu ya program unggulannya. Oke, kita persilakan untuk perwakilan dari Paslon 02. Silakan Bang untuk program unggulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang untuk menceritakan atau memberikan cerita bagaimana Pak Haji Sugianto Sabran dan Pak Haji Edi Pratowo dalam visi dan misinya membangun Kalteng makin berkah lagi. Visi dan misi bisa saya sebutkan adalah berkah itu adalah bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Misinya adalah mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Yang keempat, mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Yang kelima, meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender. Adapun kita memilih pemimpin harus melihat dari track recordnya. Apa yang dilakukan oleh Haji Sugianto Sabran selama ini sebagai Gubernur Kalimantan Tengah aktif, dan juga Haji Edi Pratowo yang masih menjabat sebagai Bupati Pulang Pisau. Banyak karya-karyanya yang sudah diberikan untuk Kalteng dan Pulang Pisau. Satu contoh, kalau untuk milenial kita sudah namanya ada program beasiswa Kalteng Berkah, di mana hampir 43 miliar dihabiskan untuk membiayai siswa-siswa yang kurang mampu ataupun berprestasi. Akhirnya siswa-siswa ini membangun Kalteng makin maju. Yang kedua, masalah lapangan kerja pun kita sudah memberikan peluang lapangan kerja, yaitu yang akan kita lakukan di tahun ini sudah dilakukan adalah program food estate. Food estate ini memang program dari pemerintah pusat, tetapi harus ada sinergi dengan provinsi. Oleh karena itu, itulah salah satu program bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu bukan hanya dibuka dengan kita mencari kerja, tapi bagaimana kita mendayagunakan para masyarakat ataupun milenial untuk membuka namanya usaha mikro. Dan itu sudah terbukti dengan Pak Sugianto Sabran meraih penghargaan Satya Lencana dalam program beliau membuktikan bahwa program Provinsi Kalimantan Tengah mendukung UMKM. Yang selanjutnya juga Pak Haji Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah juga mendapat Indonesian Award untuk bidang pembangunan dan infrastruktur.
Begitu juga kalau kita lihat dengan Pak Haji Edi Pratowo, perjuangan beliau dalam melobi hutan adat yang akhirnya satu-satunya loh kabupaten di Kalimantan Tengah yang mempunyai hutan adat dan diakui adalah punyanya Kabupaten Pulang Pisau di masa Haji Edi Pratowo. Oleh karena itu, saya menghimbau pada semua masyarakat Kalteng dan milenial, khususnya juga di Kabupaten Kapuas, kita memilih pemimpin adalah kita melihat bagaimana track record pemimpin tersebut. Dua pasang ini adalah putra-putra terbaik Kalimantan Tengah. Betul. Kita pilihlah yang terbaik. Pak Ben Brahim dengan kepemimpinannya di Kabupaten Kapuas, Pak Haji Ujang Iskandar yang pernah memimpin di Kota Waringin Barat. Begitu juga dengan Pak Haji Sugianto Sabran yang memimpin di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Pak Haji Edi Pratowo yang memimpin di Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, kita sudah terbuka nih. Pemimpin-pemimpin ini kita sudah tahu track recordnya, kita buka logika kita, pilihlah pemimpin yang terbaik dari putra terbaik Kalimantan Tengah. Tentunya saya tetap menghimbau bahwa pilihlah Kalteng makin berkah. Terima kasih. Oke, itu tadi sesi pertama. Nah, sesi kedua ini akan kita buka dengan saya mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk masing-masing perwakilan dari ketua masing-masing tim relawan, dan nanti boleh sambil menjelaskan boleh juga diinterupsi ya, tapi dengan izin juga, jangan langsung serobot aja. Oke? Iya, siap. Oke ya. Oke, kita masuk di sesi kedua. Sesi kedua adalah sesi diskusi. Bagaimana? Saya akan mempertanyakan dulu ke pasangan nomor 1 dulu, Bang, sesuai nomor urut ya. Oke, ini untuk Bang Tommy Saputra. Abang kan ketua tim relawan nih, ya, tim milenial ya, untuk Kapuas, untuk Bapak Ben Brahim dan Ujang Iskandar kan yang nomor 1. Apa harapan sebagai relawan ketika nanti pasangannya menjadi atau terpilih menjadi gubernur Kalteng, itu apa harapannya? Ya, barang tentu harapan kita nantinya kita akan mengawal beberapa, kita sebagai relawan milenial ini, kita akan mengawal program-program dan visi misi beliau nantinya khusus untuk kawan-kawan milenial. Di mana kita lihat sudah sementara ini Pak Bupati Pak Ben Brahim ini kan Bupati kita Kapuas. Kita lihat selama 2 periode beliau ini menjabat, dan ini periode kedua ini lagi menjalani. Itu sudah kita selalu kawal program beliau untuk kalangan milenial. Nah, terbukti banyaknya kita kegiatan-kegiatan baik itu di keagamaan, olahraga, seni budaya. Itu kita selalu didukung oleh Bapak Bupati, khususnya Pak Insinyur Ben Brahim S. Bahat. Beliau sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan generasi milenial, generasi muda. Karena beliau selalu berpesan milenial ini adalah stafet kepemimpinan. Nah, barang tentu nantinya pemimpin masa depan itu adalah di tangan para milenial. Nah, dalam hal itu milenial sangat diperhatikan beliau. Nah, dan saya yakin dan percaya apabila beliau terpilih nanti, beliau tidak akan melupakan milenial. Karena milenial salah satu ujung tombak juga nantinya untuk membangun Kalimantan Tengah. Apalagi kita di Kapuas ada program post estate. Barang tentu milenial lah nantinya yang akan juga ikut berpartisipasi menyukseskan program post estate tersebut. Kita lihat nantinya di program dicanangkan di 2024 ibu kota akan pindah di Kalimantan. Barang tentu Kalimantan akan menjadi salah satu bagian dari ibu kota. Iya, benar. Nah, ibu kota. Jadinya kita milenial menyiapkan diri, kita adalah ujung tombak nantinya. Jangan sampai kita orang daerah diisi oleh orang-orang luar daerah. Kita harus pertahankan itu, dan saya yakin dan percaya Pak Ben dan Pak Ujang mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan kehidupan di zaman yang akan datang. Ya. Tapi Bang gini, seberapa besar kemampuan relawan untuk nantinya untuk nantinya mengontrol program-program itu? Kan kalau nanti calon kita udah terpilih kan udah di atas nih kan, Ya. Sedangkan kita relawan kan masih berada di bawah. Seberapa besar kemampuan relawan untuk mampu mengontrol? Ya, barang tentu kita bisa mengontrol nantinya. Pak Gubernur itu tidak bekerja sendiri. Beliau nantinya ada instansi-instansi terkait, ada organisasi-organisasi terkait yang akan membayungi, akan mengayomi ke program-program dari kepemudaan. Contohnya misalnya organisasi kepemudaan ada, yang masalah seni budaya ada. Kita bisa akses, kita para relawan milenial barang tentu aksesnya kita bisa ke organisasi, kita bisa langsung ke instansi terkait. Nah, bahkan kita bisa langsung nantinya akses ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah,
itu yang meyakinkan kita dengan kurang lebih 7 tahun kepemimpinan Pak Ben ini sangat memperhatikan kaum milenial yang ada di Kabupaten Kapuas. Nah itu kita meyakini beliau tidak akan meninggalkan kaum milenial. Bang, tentu beliau ada banyak program-program yang ingin dibangun beliau untuk bersama milenial. Gitu, oke ya. Saya kurang lebih udah nangkap ya. Jadi kita bisa mengontrol, katanya dia sebagai relawan, nanti kalau sudah terpilih kita bisa mengontrol dengan ikut organisasi dan sebagainya. Intinya begitu ya kurang lebih ya. Oke, untuk tim relawan 02, ketua tim relawan 02, pertanyaan saya sama. Apa harapannya setelah nanti calon yang diusung itu sudah menjadi gubernur kembali untuk yang kedua kalinya? Harapannya sebagai ketua tim relawan. Terima kasih. Kalau dari saya sebagai ketua tim relawannya Pak Haji Sugianto Sabran dan Pak Haji Edi Pratowo, jelas tidak ada yang harus berubah. Program sudah dijalankan, terus program-program beliau sudah dijalankan, dan itu harus dipertahankan. Kalau dari saya cuma itu. Artinya program-program yang baik kita lanjutkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa keunggulan yang sudah kita ceritakan kepada masyarakat, bahwa narasi positif yang kami sebutkan salah satunya untuk kaum milenial, ya seperti yang disebutkan oleh 01, bahwa untuk milenial pendidikan itu penting. Pak Sugianto Sabran sangat peduli dengan pendidikan, karena dengan pendidikan yang bagus, milenial di Provinsi Kalimantan Tengah akan dapat bersaing di dunia kerja dan di mata internasional, nasional dan internasional. Nah, beasiswa itu hampir 43 miliar yang beliau gelontorkan selama kepemimpinan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah lapangan kerja seperti saya sebutkan tadi, bukan hanya kita membuka lapangan kerja, kita mengharap kaum milenial menjadi pencari kerja, tapi konsep ini sama seperti konsep yang saya anut. Artinya, kaum milenial harus menjadi seseorang yang bisa memberikan lapangan kerja bagi orang lain. Jadi pengusaha gitu ya? Jadi pengusaha, karena perekonomian di Indonesia ini boleh dicek di tahun 98 itu kenapa kita bisa bangkit dari krisis moneter, artinya karena UMKM kita itu kuat. Iya, maju ya. Maju. Kalau UMKM tidak kuat, tidak mungkin kita bisa berbalik dari 98 ke terpuruk sampai sekarang. Itu pertama. Yang kedua, UMKM ini kenapa penting? Saya sudah ceritakan. Kita sudah lihatlah, Cina itu kuat karena UMKM-nya, bukan karena masyarakatnya pencari kerja. Iya benar. Nah, karena UMKM-nya kuat, ekonomi kuat. Yang ketiga, yang paling krusial adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pak Sugianto Sabran. Saya baru mendapat info bahwa pada tahun ini Pak Sugianto Sabran sudah mencanangkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan di 2021, dan itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Salah satunya yang kalau di Kapuas adalah pembangunan infrastruktur untuk operasional Pelabuhan Betanjung. Betanjung. Jadi dilanjutkan gitu maksudnya? Dilanjutkan karena kita lihat selama 7 tahun ini Betanjung belum operasional. Memang pembangunan sudah selesai, tapi untuk operasional infrastruktur belum siap. Iya, nah, betul. itu sudah diusulkan. Insya Allah 2021 akan dilakukan. Karena yang saya tangkap dari adik saya Pak Tommy. Emang lebih muda ya? Emang lebih muda? Lebih muda. Oh, gitu. Jadi yang saya tangkap memang Kalteng harus menjadi penyangga ibu kota di Kaltim. Dan juga penyangga sebagai kita lumbung padi di Indonesia seperti itu. Nah, Batanjung harus segera beroperasi agar hasil dari food estate ini bisa disalurkan ke seluruh Indonesia. Itu salah satunya. Oleh karena itu, tidak ada maksud saya sebuah program pasti ada segelintir orang yang tidak puas. Betul. Cuman saya pikir program-program yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Pak Haji Sugianto Sabran
saya pikir sangat baik, dan itu kalau kita pikir secara logika memang masuk akal. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, jadi intinya harapannya agar tetap dilanjutkan ya. Ya, Untuk pembangunan, untuk rencana semuanya ya. pembangunan dan semuanya harus dilanjutkan karena Kalteng itu harus menjadi daerah ya, seperti kata Bung Tommy tadi bilang, harus jadi daerah penopang dari ibu kota baru kita. Oke, nah untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari saya ya, untuk tim 01 dulu. Sebenarnya gini, Pak Ben ini kan adalah bupati periode kedua untuk Kapuas ya kan. Nah, sekarang baru berjalan berapa? 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun kemudian mencalon jadi gubernur sekarang. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana beliau merealisasikan sisa-sisa janji kampanyenya waktu menjadi bupati ketika nanti terpilih jadi gubernur? Apakah mungkin itu bisa terrealisasikan untuk Kabupaten Kapuas sendiri? Siap, terima kasih. Barang tentu Pak Ben dan Pak Haji Napi Apinor itu maju, mereka berpasangan di tahun untuk menjabat periode bupati dan wakil bupati 2018-2023. Pak Ben menjadi gubernur, barang tentu Pak Napiah lah yang akan menjadi bupatinya. Melanjutkan ya. Dan otomatis akan melanjutkan visi misi beliau di saat kampanye. Dan ini adalah hal yang luar biasa untuk Kapuas, di mana kita nantinya dengan APBD Kabupaten Kapuas yang digunakan nanti Pak Napiah sebagai bupati akan dibantu oleh Pak Gubernur, Pak Ben sebagai gubernur di Kalimantan Tengah. Gitu. Otomatis visi misi itu, karena saya lihat visi misi Pak Ben dan Pak Napiah waktu mencalon bupati dan wakil bupati 2018 dan 2023 itu hampir sama prorakyat dengan program yang dilontarkan oleh Pak Ben dan Pak Ujang. Nah, salah satunya ada BPJS gratis, beasiswa juga ada. Pembukaan lapangan pekerjaan yang dimana dijanjikan beliau kemarin 15.000 dan sampai saat ini datanya itu sudah sampai 17.500. Otomatis itu sudah terpenuhi dan lebih. Dan barang tentu nantinya 50.000 itu hal yang kecil. Apabila dikatakan Bang Alfian tadi Batanjung bahwa profesional, itu akan memerlukan banyak tenaga kerja, banyak perusahaan-perusahaan yang ada di situ, itu akan membantu untuk pembukaan lapangan kerja. Karena bicara gubernur, bicara gubernur kita untuk Kalimantan Tengah, tidak untuk Kapuas. Nah, ya. Ada tanggapan? Berarti kalau Batanjung beroperasional berarti berkat Pak Haji Sugianto Sabran ya? Tidak. Pak Bupati, Pak Insinyur dan lain sudah bicara ke kita. Beliau secara pribadi dan lain-lain sudah ada pertemuan sama kita mengatakan bahwa Batanjung itu karena Menteri PU itu adalah sahabat beliau yang seperti saudara beliau, dan itu akan dibantu oleh APBN dari provinsi, kata Pak Ben kepada kita waktu ada pertemuan tersebut gitu. Itu akan dioperasionalkan seperti dikatakan Bung Alfian tadi di 2021. Nah, tapi kita prosesnya sepengetahuan kita itu berkat dorongan link yang dilakukan oleh Pak Ben untuk kepentingan itu. Kenapa kita tidak menggunakan APBD Kapuas? Karena keterbatasannya APBD Kabupaten Kapuas. Karena kabupaten ya. Kabupaten keterbatasannya. Dan kita lihat apakah ada anggaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong itu. Nah, padahal kita lihat mungkin apabila ada membantu itu akan cepat beroperasional. Oke, tanggapan? Mungkin bisa tanggapan aja. Kalau pertanyaan tadi dari Bung Tommy, kenapa selama ini provinsi tidak membantu? Karena terfokus sama janjinya Pak Ben waktu kampanye dulu 2018 akan segera beroperasi. Nah, karena Pak Sugianto melihat tidak kunjung beroperasi, makanya itu dibantu oleh provinsi dalam pengajuan dana untuk infrastruktur. Kenapa tidak terjadi di 2020? Mungkin kita pahami juga pandemi Covid ini membuat semua kue dari APBD, APBN itu berubah total. Termakan semua. Oke, ada lagi Bang? Ya, barang tentu itu nantinya tetap akan dilanjutkan beliau. Karena kita lihat jarak angkut dengan beroperasinya Batanjung itu akan mempermurah barang-barang. Karena kita selama ini kita terfokus ke Pelabuhan Trisakti. Nah, jadinya jarak antara Trisakti mungkin ke Kapuas saja sudah berapa? Bayangkan dengan Batanjung beroperasional ke Kapuas, otomatis jaraknya lebih cepat. Nah, dengan lebih cepat tersebut akan memotong kos untuk biaya transportasi. Benar. Mempermurah harga, dan barang tentu itu akan berdampak sangat efektif kepada masyarakat, tidak cuma di Kapuas tapi se Kalimantan Tengah.
Karena kita lihat Palangkaraya pun ketergantungan masih di pelabuhan di Iya. tetangga. gitu. Trisakti ya. Iya. Ada lagi? Setuju kalau itu. Oh, tepuk tangan dulu dong kita. Jadi ada satu visi yang benar-benar sama ya. Enggak, karena gini, kalau saya sama Tommy ini dulunya kita jalan bareng. Ya, Pak. jadi Jadi karena pilihan politik kita berbeda, Ya. tapi kalau ada visi yang sama, ya kita setuju saling Ya, setuju, siap. saling mendukung gitu. Kita saling dukung. Kita tidak ada visi lain. Kita selain inginnya Kalteng lebih baik, Ya, kita betul. lebih baik. Siapapun nantinya pemimpinnya, kita sebagai pemuda ini pasti otomatis akan mendorong pemimpin tersebut untuk menjalankan, melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. betul Ya. betul. Setuju. Oke. Oke ya. Jadi udah mulai agak menghangat That ya. keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got.